Shalom adik-adik semua. Gimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Pasti semua luar biasa. Benar, ya puji enggak, Kak Tuhan. Susna? Iya, minggu ini kita masuk minggu ketiga Advent. Ketiga Advent itu maksudnya gimana Kak Lydia? Iya, kita sedang minggu menantikan kelahirannya Tuhan Yesus Sang Immanuel. Iya, berarti kita mau menyambut Natal nih Kak Lydia ya? Iya, betul sekali. Oke. Jadi kita harus menyambutnya dengan penuh sukacita. Oke, untuk menambah sukacita kita di ibadah minggu hari ini, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Oke, Kita bangkit mau naikkan berdiri. pujian Immanuel. Yang semangat ya adik-adik. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia. Soraklah haleluya, terpujilah namanya. Dialah Yesus Sang Raja damai, Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia, mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia, menebus dosa manusia. Sekali lagi kita naikkan pujian ini ya. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia. Soraklah haleluya, terpujilah namanya. Dialah Yesus Sang Raja damai, Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia, mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia, menebus dosa manusia. 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 Ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita mau datang kepada Tuhan melalui doa. Ayo, semua sikap doa yang baik ya Kak Susna. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Adik-adik ikuti doa Kak Lydia ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberi hari yang baru untuk kita semua. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk bersama-sama beribadah secara online.
Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati dan menyertai ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Oke, adik-adik, untuk melengkapi sukacita Natal yang kita rasakan, ya, untuk menyambut Natal, kita mau nyanyi satu lagu Natal lagi. Kak Lydia, kita nyanyi lagu dari Pulau dan Benua. Kak Lydia bisa kan? Bisa dong, itu lagu favorit Kak Lydia loh Kak Susna. Sama dong kita ya. Iya. Oke, ya. Adik-adik di rumah siap ya, semuanya bangkit berdiri, gerakannya ikutin gerakan Kak Lydia dan Kak Susna ya. Kita akan memuji Tuhan dengan menaikkan pujian dari Pulau dan Benua. Iya, oke, yang semangat ya adik-adik. Kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Kita sorga bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakhlukkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakhlukkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menaikkan puji-pujian kita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat tangannya.
Saya Kak Lydia. Wah, semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya Kak Ya, Susna? sudah pasti. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian dulu. Kubuka Alkitab. Semua sudah siapkan Alkitabnya ya? Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kubuka Alkitab. Siapkan Alkitabnya ya. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, yang terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik sekolah minggu dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Ada sukacita semuanya? Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Walaupun masih online, tapi kakak yakin masih ada sukacita buat kalian semua dimanapun dan ataupun yang lain di rumah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya semuanya, mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah mempersiapkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan berkat yang begitu banyak buat kami semua Bapa. Terima kasih Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami, persiapkan hati kami untuk mendengar-dengaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Iya, adik-adik di rumah, apa kabarnya? Walaupun masih di rumah, semoga tetap sehat ya. Nah, hari ini Kak Epi akan membawakan firman Tuhan yang judulnya tentang sukacita Elizabeth dan Zakaria. Nah, sebelumnya pasti kalian di rumah sudah mempersiapkan persiapan Natal ya. Siapa yang sudah pasang pohon Natal di rumahnya? Wah, siapa yang sudah pasang pernak-pernik Natal di rumahnya? Nah, pasti banyak yang sudah mempersiapkan pernak-pernik Natal ya. Ya, tapi walaupun nanti ya kita tidak merayakan Natal sekolah minggu di gereja ataupun tidak beribadah di gereja, tapi jangan sedih adik-adik semua. Walaupun kita tidak merayakan Natal karena masih dalam masa pandemi, tetapi kita tetap harus bersukacita. Nah, sesuai dengan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Ya, Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Oke, dengan judul pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, kalian bisa baca Alkitab ini bersama mama, papa, ataupun kakek, nenek, opa, oma, ataupun dengan saudara-saudara kalian di rumah. Nah, ditandai dulu Alkitabnya. Nah, kakak akan perlihatkan satu video tentang cerita Alkitab ini. Tolong disimak ya.
Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya,
dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ya, gimana ceritanya adik-adik? Sudah nonton kan tadi tentang kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, tentang Zakaria dan Elisabet. Nah, kalau kalian perhatikan tadi, ya ceritanya tentang Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Nah, kalau kalian dengar dan nonton tadi, Bapak Zakaria itu adalah seorang iman yang taat sekali dengan Tuhan. Dan ia bekerja di bait Allah. Ia punya seorang istri yang namanya Elisabet, di mana Elisabet ini mandul. Kalian tahu mandul? Ya, mandul itu berarti tidak bisa hamil, tidak bisa punya anak. Apalagi Elisabet dan Zakaria itu sudah sangat tua. Wah, kalau opa oma kan jarang yang hamil ya, nggak bisa. Jadi nggak mungkin hamil. Nah, suatu ketika Zakaria ditadangi oleh malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel ini berkata kalau nanti Elisabet akan hamil dan harus diberi nama Yohanes. Zakaria kaget, ya nggak mungkin kan istrinya sudah mandul, sudah tua. Nah, akhirnya Zakaria menjadi bisu. Bisu itu artinya tidak bisa bicara. Nah, tetapi keajaiban terjadi dan akhirnya Elisabet pun hamil. Nah, singkat cerita lahirlah Yohanes. Nah, Yohanes ini, saat lahirnya Yohanes, Zakaria akhirnya tidak bisu lagi. Nah, Zakaria lalu bersyukur kepada Allah, sangat bersyukur dan dia berharap Yohanes menjadi nabi Allah yang hebat, yang bisa menyerukan pertobatan lalu mempersiapkan jalan untuk datangnya Tuhan Yesus Kristus. Dan benar seperti harapannya Zakaria, Yohanes kelak nantinya akan menjadi orang yang hebat. Dan Yohaneslah yang akan membaptis Tuhan Yesus Kristus, ya, atau yang biasa kita kenal dengan Yohanes Pembaptis. Nah, di sini Yohanes Pembaptis dipersiapkan lahir untuk mempersiapkan Tuhan Yesus hadir di dunia. Nah, Tuhan Allah mempersiapkan Yohanes untuk datang terlebih dahulu untuk menyerukan pertobatan lalu mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus Kristus nantinya. Ya, Yohanes dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Begitupun juga dengan kita. Ayo, apa persiapan kita sebelum merayakan Natal? Coba kita hitung berapa hari lagi ya kita akan merayakan Natal. Wah, tinggal menghitung hari ya. Ada yang sudah pasang pohon Natal, ada yang sudah ikut lomba-lomba mungkin di sekolah minggunya. Atau ada yang sudah rencana, aku mau beli baju baru, aku mau pasang pohon Natal. Aku mau beli pernak-pernik Natal. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan kehadiran Tuhan? Yang pertama ada persiapan jasmani, yang kedua persiapan rohani. Yang paling sering kalian lakukan pasti persiapan jasmani atau yang kelihatan. Kalau persiapan jasmani itu seperti mempersiapkan pohon Natal, mempersiapkan kado Natal, mempersiapkan pernak-pernik Natal, atau mau rencana buat kue untuk Natal, ya. Atau misalnya mau nyanyi-nyanyi lagu Natal di rumah, atau misalnya ikut lomba-lomba di sekolah minggunya masing-masing.
Ya, itu persiapan jasmani. Tetapi ada yang tidak lebih penting dari itu adalah persiapan rohani. Nah, ini yang sebenarnya lebih penting. Persiapan apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, siapkan iman kalian. Iman kalian berarti percaya bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kalian semua. Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Nah, itu adalah iman. Bagaimana cara kita memperkuat iman kita? Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, terus rajin ikut sekolah minggu, walaupun sekolah minggunya online. Yang serius lah sekolah minggu online-nya. Lalu seperti biasa kita belajar firman Tuhan. Nah, itu yang terpenting, bagaimana kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan iman kita. Nah, yang kedua, mempersiapkan hati yang penuh sukacita. Ya, penuh sukacita itu artinya bahagia. Bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan hati yang bahagia. Hati yang bahagia itu gimana, Kak? Hati yang bahagia misalnya walaupun kita tidak sekolah minggu ataupun kita tidak merayakan Natal di gereja, tetapi kita harus apa? Sukacita. Di rumah kita harus sukacita, walaupun kita sama orang tua saja atau sama keluarga kita tetap harus sukacita. Ya, tetap harus sukacita apapun kondisi atau keadaan kita. Itu yang terpenting. Ya, nanti saat kita merayakan Natal sekolah minggu atau Natal di Natal gereja di rumah masing-masing, persiapkan diri kita supaya, aduh Kak, Natal kali ini nggak terasa deh, nggak kayak Natal tahun sebelumnya. Aku males deh ikut ibadah Natal online. Nah, jangan begitu. Ya, persiapkan diri kita walaupun tidak harus pesta-pesta, tidak harus yang mewah-mewah, tetapi yang paling penting adalah hati penuh sukacita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Itu loh yang terpenting ya. Iya. Ayat emas kita ambil dari Sakaria 9 ayat 9a. Nah, Sakaria 9 ayat 9a. Kakak bacakan buat kalian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Kakak bacakan sekali lagi. Sakaria 9 ayat 9a. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Oke, adik-adik, jadi ingat, yang terpenting saat kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita harus persiapkan iman kita dengan rajin berdoa, baca Alkitab. Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus lahir, bagaimana kita membuat Tuhan juga senang. Ya. Dan yang kedua, mari kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan hati yang sukacita, hati yang bahagia. Walaupun dalam masa pandemi, ya, walaupun masih COVID-19 harus kemana-mana pakai masker, nggak boleh ke gereja, nggak boleh ke sekolah, tetapi apa? Tetap kita bersukacita, karena yang paling penting adalah kita bersukacita karena Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Ya, oke, mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Persiapkan kami Bapa sebagai anak-anak-Mu, mempersiapkan kami untuk kedatangan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Biarlah kami walaupun di dalam masa pandemi ini kami tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi biarlah kami dapat mempersiapkan hati dan iman kami dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, berkati kami adik-adik sekolah minggu dimanapun kami berada, berkati kesehatan kami, berkati kami semua Bapa, apapun yang kami lakukan, berkati keluarga mereka juga ya Tuhan, berkat-Mu kiranya terus ada di antara semua keluarga ya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian siapkan uang persembahannya, ingat lipat yang rapi dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi apa kali dia? Ya, untuk membawa persembahan kita mau naikkan pujian, beri syukur.
Oke, semuanya semangat ya. Kita naikkan pujian bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, adik-adik, tadi kalian sudah membawa persembahan dan sekarang kita akan membawa persembahan kita sekaligus doa penutup ya. Akan dipimpin oleh Kakak Susna. Silakan Kak Susna. Oke, adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, karena kami merasakan sukacita yang luar biasa daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau sudah memberkati hidup kami dengan berkat yang luar biasa Tuhan. Saat ini kami mempersembahkan persembahan kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini sehingga boleh berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sehingga kami dapat akhiri ada dalam keadaan selamat dan kami merasakan sukacita yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Engkau kiranya senantiasa menyertai hidup kami, apapun kami lakukan Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus dan saat ini kami mohon berkat-Mu, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah minggu kita sudah selesai. Untuk menutup ibadah minggu kita hari ini, kita naikkan pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Oke adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.